Dalam dunia investasi, terutama pasar saham, banyak istilah-istilah yang perlu dipahami nih BMers. Salah satunya yang kerap terjadi jelang akhir tahun. Bursa saham atau Bursa Efek Indonesia memasuki musim window dressing BMers. Nah, apa itu window dressing? Dilansir dari laman Investopedia, window dressing adalah strategi yang digunakan oleh manajer investasi untuk mempercantik portofolionya sebelum dipresentasikan kepada investor. Istilah ini juga merujuk pada tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk memperbaiki laporan keuangan mereka yang akan datang BMers. Dengan cara menunda pembayaran atau mencari cara untuk membukukan pendapatan lebih awal. Nah, cara kerja window dressing ini secara umum adalah manajer investasi biasanya mengirimkan laporan kinerja dan portofolio kepada klien atau investor secara kuartalan. Jika kinerja portofolio tidak sesuai harapan, maka manajer investasi akan melakukan window dressing ini nih BMers, yaitu dengan cara menjual saham yang sebelumnya merugi dan digantikan dengan saham yang diperkirakan bakal naik serta imbal hasil yang lebih besar. Hal itu juga bertujuan untuk memperbaiki keseluruhan portofolio dari manajer investasi yang terlibat. Lanjut nih BMers, katanya sih kalau investasi saat musim window dressing bakal untung. Emang iya ya BMers? Nah, pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Karena di saat musim window dressing, harga saham cenderung menguat sehingga investor dapat mencetak hasil yang lebih besar. SVP Research Kanaka Hita Solvera Jansen Nasrial mengatakan, IHSG berpotensi tembus ke level tertinggi hingga tahun depan sepanjang harga komoditas terus positif nih BMers. Kalau tembus all time high kemungkinan terjadi pada tahun depan selama harga komoditas masih tren positif tahun depan. Window dressing mendekati akhir tahun sudah pasti terjadi, ujar Jansen Nasrial, SVP Research Kanaka Hita Solvera. Hal tersebut nantinya akan berdampak pada kenaikan kinerja sejumlah sektor dan berujung pada rekomendasi beli emiten di pasar modal. Kinerja positif ini diperkirakan akan terjadi pada sektor otomotif, telekomunikasi, hingga saham-saham big caps nih BMers. Adapun cara atau trik manipulasi akuntansi yang biasa digunakan oleh perusahaan diantaranya nih, pertama, menunda pembagian keuntungan pada nasabah sehingga saldo akan tampak lebih tinggi dari seharusnya. Kedua, mengobrol aset tetap yang alami penyusutan nilai besar-besaran sehingga nilai bersih dari aset yang tersisa menunjukkan ada klaster baru. Ketiga, menampilkan jumlah utang tak tertagih yang sangat rendah sehingga angka piutang terlihat lebih besar. Keempat, menawarkan diskon awal kepada investor agar mendapat keuntungan lebih awal. Dan yang kelima adalah menunda pembayaran tagihan nasabah agar pengeluaran tersebut bisa masuk ke periode selanjutnya. Nah, salah satu contoh window dressing nih BMers yang cukup ramai untuk mempercantik kinerja pernah terjadi pada pencatatan laba PT Asuransi Jiwasraya Tbk untuk periode 2008 hingga 2018. Tujuannya adalah agar manajemen Jiwasraya dapat melakukan reasuransi serta menerbitkan skema Ponzi, yakni GS Proteksi Plan yang menjadikan Jiwasraya merugi hingga saat ini nih BMers. Biar untung nih, ada tips yang harus diperhatikan supaya nggak salah beli saham saat musim window dressing nih BMers. Pertama, perhatikan fundamental dan teknikal saham. Fundamental saham bisa kalian lihat pada laporan keuangannya nih, serta teknikal saham dapat dilakukan dengan memantau pergerakan saham dalam rentang waktu tertentu. Mendasar sih BMers, tapi itu penting banget loh. Kedua, teliti baca laporan keuangan. Masuknya sih ini ke fundamental saham ya, cuma kalian harus lebih teliti lagi kalau baca laporan keuangan. Laporan keuangan yang sehat dapat menunjukkan kredibilitas perusahaan dalam bisnis dan bagi hasil. Untuk mengetahuinya, kalian dapat lihat dari kondisi keuangannya seperti memeriksa pembayaran pajaknya. Jika pajak yang dibayarkan tidak sesuai nih BMers, bisa jadi laba yang ditampilkan bersifat semu nih. Dan yang ketiga adalah alokasi dana. Investasi bukan sekedar ikut-ikutan ya BMers, membutuhkan konsistensi nih. Pastikan kondisi keuangan kalian sehat sebelum investasi. Konsisten juga sisihkan gaji untuk berinvestasi setiap bulannya dengan besaran yang sama pastinya. Nah, itu dia tadi BMers, penjelasan soal window dressing. Buat kalian yang mau investasi di musim window dressing dan dapat cuan, komentar di bawah ya nanti.